Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anakku semuanya, calon siswa siswi baru SMK Muhammadiyah Ngayu. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangkaian forum ta'aruf siswa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa hadir bertemu dengan kalian, khususnya dari kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif. Di sini sebelum saya mengenalkan untuk pengenalan jurusan, saya terlebih dahulu akan mengenalkan diri. Untuk nama saya Muhammad Edi Dwianto, lahir dari Brebes 2 Maret tahun 1978, beralamat di Karangdengkul Sawit. Di sini saya diberi amanat sebagai kepala program kalian, khususnya untuk jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Untuk selanjutnya akan saya kasih gambaran untuk pengenalan kompetensi kalian yang ada di SMK Muhammadiyah Ngayu. Baik, untuk pengenalan kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif, di sini akan saya gambarkan untuk pembelajaran di tingkat 1, di tingkat 2, dan tingkat 3 ya. Di tingkat 10 diantaranya gambar teknik otomotif, kemudian teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar teknik otomotif. Di sini masih sebatas pengenalan yang akan digunakan untuk materi praktek dan sebagainya yang akan digunakan di tingkat 11 dan 12. Kemudian untuk tingkat 11 ini sudah masuk ke materi inti, yaitu mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan, kemudian pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dan yang terakhir produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk tingkat 12 ini masih sama ya, materinya hanya untuk pengenalan lebih lanjut dan pembelajarannya lebih lanjut, prakteknya juga lebih lanjut ya. Baik, untuk gambaran praktek yang ada di teknik kendaraan ringan otomotif diantaranya adalah yang pertama ya, pengenalan dan pembelajaran praktek. Ini untuk pembelajaran yang akan ditempuh untuk kelas otomotif, jurusan teknik kendaraan ringan, pembongkaran mesin, operan mesin, kemudian transmisi, garda, ya, ini hubungan dengan sasis dan benda tenaga. Kemudian yang ini juga termasuk sasis, garda. Kemudian untuk selanjutnya, ini kelistrikan, kita ada pengenalan dan praktek untuk sistem penerangan, kemudian sistem pengapian, dan untuk engine mesinnya menggunakan mesin EV, ada juga mesin untuk konvensional. Kemudian untuk program praktek dengan Nasmoko kita biasanya mengirim anak-anak PKM, kemudian ada kerjasama praktek secara langsung. Ini salah satunya contoh di SMK Muhammadiyah yang pernah kita jalankan ya. Nanti kalian bisa mengikutinya secara bertahap. Demikian pengenalan mengenai kompetensi kalian teknik kendaraan ringan otomotif. Harapan kami mudah-mudahan kalian bisa belajar lebih baik, dan kami ucapkan terima kasih kalian telah bergabung untuk memilih jurusan teknik kendaraan ringan otomotif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMK Mangkubumi, sekolahnya para juara. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang telah memilih jurusan kami, jurusan TPSM. Perkenalkan, nama saya Fatwa Arif Purwoko, Kaprodi TPSM. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan
proses pembelajaran di TPSM. Yang pertama meliputi proses pemeliharaan mesin, antara lain tune up dan overhaul. Dan untuk yang materi kedua tentang sasis di sini kalian akan mempelajari dari rem dan sampai dengan proses pembongkaran ban dan perangkat. Untuk materi yang ketiga tentang pemeliharaan kelistrikan akan meliputi tentang penerangan dan pengapian serta pengisian. Itu untuk materi yang ketiga, dan demikian materi-materi yang akan didapat kalian untuk masuk di jurusan TPSM. Dan harapannya kalian selamat bergabung di TPSM dan akan memperoleh ilmu di TPSM, materi yang lebih komplit dan akan menjadi mekanik handal. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini adalah program keahlian teknik elektronik audio video. Untuk jurusan teknik audio video, kami memiliki tujuan satuan pendidikan, yaitu menciptakan pelajar ataupun lulusan yang memiliki kompetensi, karir, dan jiwa profesional serta bertanggung jawab, dan yang paling utama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah ruangan teknik elektronika audio video yang digunakan para siswa teknik elektronika sehari-hari praktek untuk kompetensi keahlian mereka. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Triwono, selaku Kepala Program Keahlian di Prodi Teknik Komputer dan Jaringan SMK Muhammadiyah Bumiayu. Pada hari ini saya diharuskan untuk mengisi materi reportasi, yaitu tentang pengenalan program keahlian teknik komputer dan jaringan. Jadi secara ringkas, program keahlian teknik komputer jaringan adalah program keahlian yang mempelajari tentang aplikasi komputer dalam membuat sebuah jaringan yang mana masing-masing komputer bisa saling bertukar data, kurang lebih begitu. Kemudian di TKJ sendiri di Mutu Bumi ya, SMK Muhammadiyah Bumiayu, itu ditempuh dalam waktu 3 tahun, dan semua kompetensi yang diajarkan didasarkan pada kompetensi kerja nasional Indonesia yang level 2. Kemudian ada kurang lebih 5 guru produktif yang mengampu pelajaran kejuruan teknik komputer dan jaringan, dan kompetensinya dimulai dari dasar kompetensi kejuruan di tingkat 10, kemudian kompetensi keahlian di tingkat 11 dan 12. Nah, nanti sesuai dengan kurikulum di tingkat 11 untuk siswa di SMK Muhammadiyah Bumiayu ada praktek kerja lapangan. Jadi di situ Anda nanti bisa diterjunkan ke industri untuk mengenal secara lebih nyata tentang praktek kerja di dunia kerja yang sebenarnya. Kemudian mungkin barangkali Anda bertanya, pelajaran apa saja Pak yang akan nanti ditempuh. Jadi kurang lebih ada 3 kompetensi ya. Yang pertama adalah kompetensi yang terkait dengan instalasi jaringan komputer berbasis kabel. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi peralatan perangkat jaringan komputer. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi routing pada perangkat jaringan komputer. Jadi nanti di situ akan diajarkan oleh guru-guru yang ada di SMK Muhammadiyah Bumiayu, khususnya guru produktif teknik komputer dan jaringan. Dan dari tingkat 10, 11, dan 12 komposisi praktek dan teori adalah 30% itu untuk teori dan 70% untuk praktek. Dan seperti yang Anda lihat di sini, bisa dilihat ini adalah salah satu lab jaringan di TKJ Mutu Bumi SMK Muhammadiyah Bumiayu. Sebagai penutup, kami mengucapkan selamat bergabung di program keahlian teknik komputer dan jaringan SMK Muhammadiyah Bumiayu. Tetap semangat dalam meraih cita-citamu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung di SMK Mutu Bumi, sekolahnya para juara. Terima kasih kepada calon siswa baru yang telah memilih jurusan bisnis daring dan pemasaran. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Emi Yuliati Aminah, biasa dipanggil dengan Bu Emi. Saya selaku Kepala Program Bisnis Daring dan Pemasaran, sekaligus pengampu pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian BDP atau Bisnis Daring dan Pemasaran, yaitu suatu kompetensi keahlian yang mempelajari dasar-dasar kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh seorang marketing, baik secara konvensional maupun secara daring atau online. Nantinya kalian akan mempelajari tentang satu, ada kasir, kemudian yang kedua ada penataan produk, kemudian ada administrasi transaksi yang berhubungan dengan komputer, kemudian ada pembelajaran kewirausahaan, membuat produk, dan pembelajaran tentang bisnis online, penjualan secara online. Demikian harapannya agar kedepannya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal dan memperoleh hasil yang memuaskan. Sekian dari saya, astagfirullahaladzim, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Farawati, salah satu guru akuntansi di SMK Muhammadiyah Bumiayu. Saya akan menjelaskan sebentar ya tentang akuntansi dan keuangan lembaga kepada anak-anakku sekalian kelas 10 untuk jurusan akuntansi. Akuntansi dan keuangan lembaga yang lebih dikenal dengan istilah akuntansi merupakan salah satu kompetensi keahlian pada program akuntansi. Kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga yang harus dikuasai oleh siswa ada dua. Yang pertama, mengoperasikan spreadsheet atau aplikasi pengolah angka, di mana anak-anak sekalian mungkin di kelas 10 sudah pernah diajarkan ya. Untuk aplikasi pengolah angka memberikan kemudahan kepada kita untuk mengolah data, terutama dalam bentuk data yang dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua adalah Mayor of Business. Nah, dalam MEOP ini mungkin asing di telinga kalian karena MEOP ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan. Nah, nanti akan kita pelajari ya di jurusan akuntansi aplikasi MEOP, di mana aplikasi MEOP ini memberikan kemudahan kepada bagian keuangan untuk menyusun laporan keuangan. Yaitu sekilas tadi tentang profil akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk anak-anakku kelas 10 akuntansi, saya sebagai Kaprodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga mengucapkan selamat dan terima kasih karena kalian telah percaya untuk sekolah di SMK Muhammadiyah Bumiayu ini dan mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Untuk kedepannya, saya berharap anak-anakku kelas 10 jurusan akuntansi bisa melaksanakan materi pembelajaran dengan baik sehingga nanti ilmu yang ada bisa bermanfaat dan kalian juga di dunia kerja bisa terampil. Demikian sekelumit tentang program keahlian akuntansi dan keuangan. Terima kasih atas bergabungnya kalian ke jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.